Jika saya mengatakan bahwa Marvel seharusnya tidak eksis lagi atau tidak ada lagi, mungkin ini terdengar aneh, bahkan sulit dipercaya. Tapi faktanya pada tahun 1996, Marvel secara resmi mengajukan pilot alias bangkrut ke pengadilan Amerika. Dan Marvel pada saat itu benar-benar berada di ambang kehancuran dan dalam bahaya besar. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana Marvel masih bisa eksis hari ini dan mendapatkan keuntungan dan serta film superhero-nya yang sukses? Siapakah penyelamat mereka? Kalau ditanya, pasti Anda jawab namanya Kevin Feige. Jawaban itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ada sosok lain, sosok yang terlupakan, bahkan orang ini jarang tersorot oleh media. Tapi ya, berkat tangan dia ini justru Marvel selamat dari namanya kematian abadi. Dan pertanyaannya lagi, bagaimana karakter Spider-Man bisa ke Sony, X-Men bisa ke 20th Century Fox, sedangkan Hulk jatuh ke tangan Universal Pictures. Nah, semuanya akan kita bahas di Ronald Sejarah Media. One Day, One History. Sebelum kita masuk ke kacaunya Marvel saat itu, kita harus flashback dulu. Marvel itu tidak lahir dari sebagai perusahaan raksasa. Jadi perusahaan ini dimulai dari jalan sangat yang bawah. Ya, pada tahun 1939, pada saat itu Marvel masih bernama Timely Comic. Lalu mereka berkembang menjadi namanya Marvel Comic. Nah, setelah itu ya nasibnya benar-benar berubah karena mereka menciptakan satu karakter itu sangat beda. Contohnya seperti ini. Nah, jadi si Marvel itu tidak menciptakan superhero yang sangat kuat dan abadi, tetapi mereka menciptakan karakter terasa manusiawi. Contoh saja, ya, Spider-Man harus memikirkan uang sewa apartemennya. Sedangkan X-Men dikucilkan karena mereka berbeda. Dan sedangkan Fantastic Four, ya, itu diceritakan sering bertengkar layaknya sebuah keluarga. Dan pendekatan inilah yang membuat Marvel tampil beda dan perlahan menjadi pesaing utama DC Comics. Sering berkembangnya zaman dan Marvel sudah mulai dikenal. Nah, jadi memasuki tahun dekade 1960-an hingga 1980-an, Marvel itu melahirkan berbagai banyak karakter-karakter legendaris, ya, seperti Spider-Man, Iron Man, Hulk, ya, serta The Avengers. Jadi nama seperti Stan Lee, Jack Kirby, dan Steve Ditko itu menjadi bagian penting dari kebangkitan ini. Jadi boleh dibilang penjualan komik itu terus meningkat dan Marvel menjadi salah satu perusahaan komik terbesar di dunia. Lalu datanglah awal tahun 1990-an, ya, di mana industri komik mengalami ledakan yang sangat luar biasa. Komik bukan sekedar bacaan sehari-hari, tetapi dianggap sebagai investasi dan banyak orang membeli komik itu hanya disimpan dan dijual kembali dengan harapan nilainya akan terus naik berkali lipat. Nah, penjualan melonjak, uang mengalir keras, dan hampir semua orang percaya kalau Marvel adalah perusahaan yang terlalu besar untuk gagal. Dan bahkan lebih anehnya lagi, ada beberapa orang menganggap perusahaan Marvel ini adalah perusahaan yang anti bangkrut. Terdengar absurd, tapi ya begitulah. Namun justru ketika Marvel berada di puncak, benih-benih kehancuran itu malah mulai tumbuh. Nah, jadi di balik angka penjualan yang fantastis, muncul serangkaian keputusan bisnis yang sangat beresiko. Nah, jadi keputusan-keputusan yang agak lain ini perlahan menggerogoti fondasi Marvel dari dalam. Jadi apa saja keputusan ini yang hampir membuat Marvel menghilang selamanya? Langsung kita bahas di chapter berikutnya. Kehancuran Marvel itu bukan semata-mata kesalahan satu orang. Tapi jika kita harus menunjuk hidung yang paling bertanggung jawab, nama itu adalah Ronald Perlman. Dan cerita kehancuran
Marvel itu dimulai pada tahun 1989. Ketika si Perelman ini, seorang miliarder licik dari Wall Street ini, membeli Marvel seharga 82,5 juta dolar AS. Tapi dia tidak pakai uang sendiri, melainkan dia memakai skema jambon, yaitu obligasi sampah yang sangat beresiko tinggi. Jadi penjelasan singkatnya, dia berutang untuk membeli Marvel, lalu seluruh beban utang itu ditimpakan ke pundak perusahaan yang baru dibelinya. Ya, jadi mau ngomong kasarnya, itu Marvel dipaksa menanggung utang yang tidak mereka buat. Begitu si Perelman ini duduk di singsana Marvel, dia langsung menggunakan keputusan yang agak lain. Salah satunya memeras Marvel secara gila-gilaan. Nah, salah satu keputusannya agak lain, yaitu komiknya itu dicetak berlebihan tanpa peduli namanya kualitas cerita. Jadi varian seperti sampul holografi, foil, edisi spesial, ya edisi terbatas, itu dijual sangat-sangat mahal. Dia tidak peduli cerita mau apapun itu. Yang penting uang tunai mengalir ke kantong pribadi dia. Nah, jadi ya tahun 1991 sampai tahun 1993 saat komik sedang booming, Perelman itu malahan semakin serakah. Dia menyeret Marvel ke bursa saham. Kemudian dia menggunakan utang bank untuk mengakuisisi perusahaan kartu koleksi seperti namanya Fleer, pabrik mainan yang bernama Toy Biz, ya. Jadi di atas kertas semua terlihat sangat brilian di Wall Street, dan para ya pengamat Wall Street sangat memuji kehebatan orang ini. Tapi ya mereka itu melewati sepertinya Perelman ini menciptakan bom waktu di Marvel. Nah, masalah hari gelap itu datang juga. Ketika pasar mulai lusuh di tahun 1994, Perelman kembali melakukan blunder yang sangat konyol atau paling fatal dalam sejarah komik. Jadi dia membeli perusahaan yang bernama Heroes of the World, ya. Kemudian dia melakukan atau memaksa seluruh komik Marvel hanya boleh dijual lewat satu jalur itu saja. Dan ternyata ini sangat berefek buruk. Toko-toko retail komik yang tadinya bebas memilih distributor, kini dipaksa dengan tunduk aturan konyol ini. Dan bukan itu saja, kapasitas Heroes World ini ternyata terlalu kecil untuk menangani perusahaan seperti Marvel. Dan efek buruknya, pengiriman kacau balau, komik datang terlambat. Bukan itu saja, pesanan selalu datang dengan salah. Ya, sesudah itu stok-stok yang mereka pesan itu bisa hilang di gudang dan tidak tahu hilang kemana. Akibatnya hubungan Marvel dengan ribuan toko retail langsung hancur lebur. Dan di saat yang sama juga si Perelman ini tetap ngotot akuisisi perusahaan yang enggak jelas. Dan puncak kehancurannya itu terjadi di tahun 1995. Ya, toko-toko komik pada babak belur. Pendapatan Marvel anjlok. Tapi yang paling mencekik adalah bunga utang bank yang membengkak akibat si ulah Perelman ini. Jadi secara sejarah, tahun itu Marvel mencatat kerugian operasional nyaris 50 juta dolar. Ingat, tahun itu ya. Kalau mau dihitung total dengan utang yang menggila itu, total utang Marvel itu sebesar 700 juta dolar. Ya, jadi perusahaan yang dulu dicintai kini sekarat sambil menanggung rantai utang yang sangat-sangat tidak masuk akal dan sangat berat. Tahun 1996, tepatnya 27 September, tidak ada pilihan lain lagi. Marvel mengajukan chapter 11 dalam hukum Amerika Serikat. Jadi, ya, chapter 11 yang mengenai bangkrut itu penjelasannya seperti ini. Jadi chapter 11 itu adalah perlindungan kebangkrutan di mana perusahaan tidak langsung mati, tapi diberi kesempatan restrukturisasi di bawah pengawasan pengadilan. Artinya, Marvel masih hidup, tapi sudah dalam kondisi koma. Namun si Perelman ini memang agak bebal dan sangat licik. Jadi dia merancang skema restrukturisasi ini tujuannya dia tetap supaya dia agak tetap berkuasa. Tapi sayangnya dia salah memilih lawan. Dia berhadapan dengan salah satu investor yang juga sama licik dengan dia yang bernama
Carl Icahn. Jadi si Icahn ini dia memborong surat-surat utama Marvel dan memimpin pemberontakan melawan Perlman. Dan akhirnya mereka berdua bertanding di pengadilan. Juni 1997, Perlman akhirnya dilengsarkan secara menyakitkan. Ya, jadi hakim pengadilan yang mengurus kebangkrutan itu ya memenangkan kubu si Carl Icahn. Ya, dengan satu ketukan palu, kekuasaan Perlman atas Marvel resmi tamat dan dia dilucuti dari jabatannya dan ditendang keluar dari kursi kepemimpinan. Dan dia itu dibilang itu sudah nggak ada sangkut pautnya ke atas Marvel. Dan dia akan diingat sebagai bapak kehancuran Marvel. Setelah Perlman tumbang, Marvel berada di titik yang sangat rendah. Ya, dengan manajemen baru dan muncul sosok asing di kursi panas, mampukah Marvel diselamatkan dari namanya neraka kebangkrutan? Atau justru bencana ini akan bertambah parah? Kita bahas tuntas di chapter berikutnya. Marvel memang sungguh kacau, ya. Setelah Perlman lengser, justru konfliknya jauh dari namanya kata usai. Si Carl Icahn yang menendang Perlman ini mencoba merampas kekuasaan, tapi kali ini dia dihadang oleh Toy Biz, perusahaan mainan pimpinan Isaac Perlmutter dan Avi Arad. Pertarungan hukum kembali pecah. Ironisnya, yang memenangkan perang Marvel ini bukanlah miliarder dari Wall Street, melainkan para pembuat mainan dari Toy Biz. Ya, jadi Marvel ini ya tadi kan si Icahn ini kan bertarung sama Toy Biz. Ya, kemudian si Icahn ini kalah, ya pemenangnya si Toy Biz. Dan setelah menang ini ya Marvel akhirnya mengubah nama menjadi Marvel Enterprises. Dan raksasa komik ini resmi keluar dari namanya kebangkrutan pada saat itu. Jadi di rejim baru ini pembagian tugas sangat jelas dan sangat terstruktur. Nah, jadi si bosnya si Toy Biz itu yang bernama Ike Perlmutter bertugas sebagai eksekutif yang mengawasi anggaran supaya anggaran itu tidak lagi asal digunakan. Sedangkan wakilnya yang bernama Avi Arad ini fokus mengurus namanya sisi kreatif. Dan sekarang si Peter Sunil yang baru direkrut yang masuk sebagai CEO pada tahun 1999. Tujuannya jelas, memulihkan keuangan Marvel yang masih sangat kacau balau. Dan seperti saya bilang, kekacauan Marvel itu masih jauh dari namanya kata usai. Ya, berangkas Marvel atau uang tabungan Marvel itu nyaris kosong melompong. Nah, jadi demi menormalkan keuangannya untuk menyambung hidup, manajemen terpaksa mengambil keputusan boleh dibilang ini paling putus asa, yaitu mengorban lisensi karakter emas mereka ke berbagai studio raksasa Hollywood. Kira-kira apakah ini keajaiban atau justru bencana yang akan menanti keputusan mereka? Kita bahas di chapter berikutnya. Sebelum CEO baru masuk dan sebelum juga Marvel menguasai bioskop, ternyata manajemen lama Marvel itu melakukan sesuatu yang kelak akan menjadi luka yang perih dalam sejarah perusahaan itu. Nah, jadi apa sih yang mereka lakukan itu? Ya salah satunya ya mungkin ini tragedi yang paling perih dan menyedihkan, yaitu menjual karakter-karakter superhero-nya ke studio lain untuk bertahan hidup. Nah, jadi penjualan karakter itu ternyata sudah dimulai tahun 180-an sampai tahun 190-an. Nah, jadi pada masa itu boleh kita katakan Marvel itu lagi sedang sekarat banget ya. Kasnya kosong, unta penumpuk, nah dan penjualan komik sudah semakin lesu. Jadi satu-satunya aset yang berharga yang bisa mereka andalkan yaitu karakter. Nah, jadi maka itu ya mereka mulai menjual beberapa karakter penting ke perusahaan Hollywood. Contohnya Fantastic Four ternyata itu sudah jatuh ke tangan Fox sejak tahun 1986. Kemudian X-Men menyusul tahun 1994. Sedangkan Hulk itu jatuh ke Universal. Nah, sedangkan Daredevil itu larinya ke Fox. Nah, ternyata Blade itu ya Blade yang filmnya baru dibatalkan itu sudah masuk ke New Line, yaitu salah satu produksi yang cukup terkenal.
Jadi boleh dibilang satu persatu tuh dilepas dengan harga yang sangat murah ya. Mereka dari manajemen itu sepertinya kebelet ya. Jadi pokoknya jual dulu supaya ada uang masuk ke kantong mereka. Ya, sebenarnya itu banyak karakter itu sudah dilego ke perusahaan-perusahaan Hollywood. Nah, tapi ya menurut saya yang harus saya bahas ini, ya boleh dibilang ini paling menyedihkan, yang paling menyayat hati, yaitu penjualan Spider-Man ke Sony. Nah, jadi ini mengingatkan kita bahwa penjualan itu sebenarnya itu sangat-sangat tragedi bagi Marvel. Tapi apa daya, pada saat itu Marvel itu keuangannya itu sangat-sangat, ya boleh dibilang itu sangat mengenaskan dan sangat memprihatinkan. Cerita ini kita mulai flashback dulu ya. Pada tahun 1998 dalam sebuah negosiasi alot ya, yang kelak ini akan dicatat sebagai salah satu blunder yang paling memalukan dalam sejarah Marvel. Jadi itu para eksekutif Marvel, yaitu si Iker Perlmutter itu ternyata ya dia mungkin lihat kasnya itu lagi nggak ketolong, akhirnya dia mendatangi Sony Pictures dengan tawaran yang sangat nekat ya. Marvel itu menawarkan boleh dibilang itu hero-hero penting yang ada di Marvel yang pakai branding itu atau pakai borongan itu, semuanya karakter penting Marvel itu ada di sana. Contoh saja Iron Man, Thor, Ant-Man, Black Panther, Doctor Strange, dan Spider-Man. Dan harganya itu sangat-sangat murah, yaitu 25 juta dolar ya. Kalau Sony mau ambil semuanya. Nah, tapi untung saja untung saja Sony tidak mengambil semuanya. Ya, kalau seandainya Sony mengambil semuanya, mungkin kita tidak akan pernah melihat film Marvel. Maksudnya seperti film Avenger. Ya, lihat saja ya, Sony mendirikan Spider-Man universe-nya kacau balau. Apalagi mereka mengambil Avenger. Sudah pasti Avenger itu tidak akan sesukses seperti yang dipegang oleh Marvel Disney. Nah, jadi begini ceritanya ya. Ternyata ya dari bos-bos Sony itu sangat arogan dan sekaligus boleh dibilang tuh agak menghina. Jadi intinya itu mereka menolak mentah-mentah taruh nama sini ya. Kalimat ini sebenarnya saya menghaluskan. Jadi kalau teman-teman mau lihat kata-kata aslinya itu boleh dicek Google. Menurut saya ini sih agak keras, tapi di sini saya akan menghaluskan. Jadi kira-kira para bos-bos Sony itu mengatakan seperti ini. Tidak ada yang peduli dengan karakter Marvel lainnya. Buatlah kesepakatan untuk Spider-Man saja ya. Jadi karena pada saat itu ya posisi tawar yang lemah dari Marvel dan Marvel butuh uang cepat, akhirnya Marvel terpaksa tunduk pada deal tersebut. Dan deal tersebut terjadi pada tahun 1999. Nah, jadi Spider-Man itu akhirnya jatuh ke tangan Sony dengan harga hanya 7 juta dolar ya. Jadi Marvel itu dipaksa puas memungut sisa makanan, yaitu royalti kecil dari sekitar 5% dari pendapatan kotor Philip. Boleh dibilang ya, ini sangat merugikan bagi Marvel. Coba kita bayangkan teman-teman, film Spider-Man 1 sampai Spider-Man 4 ini sudah menghasilkan berapa banyak ya, berbilion-bilion dolar. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu Marvel dapat berapa ya, itu bilion-bilion dolar dikali 5% aja, itu yang akan didapat oleh Marvel. Nah, jadi ironinya ini yang sangat menyayat hati ini ya. Film Spider-Man itu semuanya boleh dibilang meledak, terutama pada saat Spider-Man pertama itu tayang di tahun 2002. Jadi boleh dibilang tuh Sony meraup triliunan rupiah ya, dan bos-bosnya itu mandi uang. Sementara Marvel yang menciptakan karyanya dengan yang susah payah harus menggigit jari ya. Mereka hanya melihat uang receh masuk ke brankas mereka. Sedangkan kesuksesan juga terjadi pada X-Men milik Fox dan Spider-Man milik Sony. Ini akhirnya yang membuat para petinggi Marvel ini sudah muak ya. Mereka itu akhirnya memutuskan bahwa Marvel selama ini menjual karakter Marvel dan hanya memungut receh dari keringat mereka sendiri. Jadi ya para petinggi ini mulai saat itu yang mendeklarasikan dengan rencana radikal atau perjudian maut. Mereka akan segera mengubah sejarah sinema selamanya. Kira-kira terobosan apa yang akan mereka buat? Kita bahas di chapter berikutnya. Melihat Sony dan Fox mandi uang dari film-filmnya, salah satu seorang eksekutif Marvel yang bernama David Marcel ini mulai merasa muak karena
Ya, dia merasa Marvel sudah mati-matian menciptakan karakter ini, malah hanya mendapat recehan. Jadi si David Master ini, dia membawa ide yang sangat gila dan sangat radikal, yaitu mendirikan studio film sendiri agar Marvel bisa mengantungi 100% keuntungannya. Meski awalnya ini ditentang keras oleh pimpinan seperti Ike Perlmutter ini, yang terkena super pelit dan ketakutan karena perusahaan Marvel pada saat itu baru saja keluar dari namanya kebangkrutan. Tapi si David Master ini berhasil meyakinkan bosnya nih dengan bahasa angka. Dia menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menyedot uang kas dari Marvel sepeser pun. Begitu mendapat lampu hijau dari bosnya Marvel, si David ini langsung terbang ke Wall Street untuk bertemu para bankir dan para investor Wall Street. Hasilnya sudah pasti ditolak, ya. Dan boleh dibilang ya, pertemuan mereka ini negosiasi sangat alot. Boleh dibilang daya tawar tuh David Master itu pada saat itu masih sangat lemah. Dan akhirnya David Master dia mengeluarkan satu-satunya senjata terakhir, di mana dia memasukkan seluruh agunan atau jaminan karakter-karakter penting Marvel seperti The Avenger, ya, Black Panther, pokoknya karakter penting dimasukkan sebagai jaminan. Nah, kalimat pamungkas ini akhirnya bikin para bankir dan para investor Wall Street ini akhirnya setuju melakukan namanya peminjaman. Akhirnya para bankir dan para investor Wall Street menyetujui peminjaman sebesar 525 juta dolar. Nah, jadi di saat yang sama nih si David ini ya berencana membuat sebuah film. Nah, tapi bukan itu saja, dia dibantu seorang produser muda yang bernama Kevin Feige yang mematangkan arsitektur semesta baru yang saling terhubung. Yang kelak yang kita kenal saat ini yang bernama Marvel Cinematic Universe. Nah, namun langkah awal mereka membuat film ini, yaitu film Iron Man, ternyata menemukan sangat banyak rintangan dan sangat berbahaya bagi Marvel. Jadi masalahnya di mana sekarang? Karena kan karakter Spider-Man, ya, karakter penting itu sudah pada pindah ke produser film Hollywood lainnya. Jadi akhirnya mereka membuat namanya satu karakter ya pada saat itu ya masih dianggap sebagai superhero kelas B, yaitu karakter Iron Man ya. Banyak orang menganggap ini hanyalah superhero kelas 2. Manajemen makin panik ketika sutradara saat itu yang nama Jon Favreau ini ngotot menunjuk Robert Downey Jr. sebagai aktor utama. Ya, karena pada saat itu si RDJ ini ditap sebagai barang rusak akibat skandal narkoba dan ditolak oleh pihak asuransi. Bukan itu saja ya, para produser juga sebenarnya menolak dan tidak menginginkan si RDJ ini bagian dari film ini. Ya, bukan banyak kali masalahnya ya, salah satunya proses syuting berjalan tanpa naskah utuh ya, sehingga para pemain itu harus mengimprovisasi pada dialog di setiap pagi. Jadi bayang-bayang kebangkrutan total itu dan kehilangan seluruh aset karakter terus menghantui para pemilik Marvel di balik layar. Namun secara ajaib atau mujizat, kombinasi kejunian si Jon Favreau bersama pesonanya RDJ ini dan serta visi Kevin Feige membuat Iron Man meledak secara fenomenal di pasaran. Namun untuk mewujudkan ambisi raksasa ini ya, Marvel Cinematic Universe ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Jadi Marvel harus mencari namanya backing baru atau pelindung baru ya. Jadi di saat bersamaan ya tuh CEO Disney juga lagi sedang frustasi mencari tontonan menarik untuk para pria. Ya, karena pada saat itu menurut artikel saya baca, Disney saat itu kebanyakan penontonnya adalah wanita. Ya, jadi ya si CEO di sini berencana memang mau beli Disney ini. Kemudian akhirnya dia juga mendapatkan rekomendasi bisikan dari Steve Jobs. Nah, akhirnya si Bob Iger ini sukses merayu si bos Marvel yang terkenal pelik ini yang bernama Ike Perlmutter untuk segera merger. Nah, akhirnya ya di negosiasi awal ini Disney resmi mencapok Marvel seharga 4 miliar dolar pada tahun 2009. Nah, jadi ya di tahun 2012 itu film The Avenger pertama itu resmi di bawah naungan Disney. Memang ya dari kegagalan Marvel ini kita belajar banyak hal ya.
Memang banyak orang lebih mengingat namanya Kevin Feige karena wajahnya sering muncul di berbagai panggung megah. Tapi ya, kita wajib mengakui tangan dinginnya ini membuat Marvel jadi sangat luar biasa. Tapi kita jangan pernah melupakan jasa namanya David Menzel ini. Ya, sosok di balik layar yang nekat meyakinkan para investor dan serta merayu bangkir. Dan boleh dibilang ya, dia melakukan namanya perjudian yang sangat mengerikan. Ya, seandainya ya film Iron Man pertama itu gagal dan film kedua itu gagal, maka hari ini kita tidak akan melihat namanya The Avenger. Ya, kalau mereka gagal itu di Avenger itu ya para karakternya itu sudah disita oleh bank dan tidak boleh dipakai oleh Marvel. Dan Marvel sudah hampir dipastikan bangkrut. Nah, jadi ya intinya ya yang kita dapat dari kejadian Marvel ini, harus belajar dari namanya kesalahan masa lalu. Dan Marvel berhasil belajar dari namanya kesalahan dan bangkit dari kubur dan bertransformasi menjadi raja sinema dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton topik mengenai kebangkitan dan kehancuran dan kebangkitan Marvel. Kita ketemu lagi di topik berikutnya di Ronald Sejarahpedia. One Day, One History.